Buat lo yang pengen jalan-jalan ke Solo, apalagi yang pengen nonton pertandingan sepak bola di Stadion Manahan Solo, nih gua kasih tahu rekomendasi hotel yang bisa lo pakai yang menyediakan kamar sebat yang deket banget sama Stadion Solo. Sumpah ini deket banget sama Stadion Solo. Nih, lihat aja nih, kelihatan dari jendela tuh stadion. No. Dan kamar ini menyediakan kamar yang bisa sebat dan lo nggak usah pusing lagi kalau pengen nyari akomodasi yang menyediakan kamar sebat, karena ini salah satu rekomendasi yang menurut gua nyaman banget sih. Apalagi yang lokasinya ada di pusat kota, bikin lo gak usah pusing-pusing lagi nih nyari hotel. Ini udah paling oke banget buat lo. Oke? Jalan-jalan ke kota Solo. Udah pasti buat lo teman-teman yang pengen ke kota Solo, mungkin salah satu agendanya adalah ingin menyaksikan timnas kesayangan kalian bertanding di Stadion Manahan Solo. Ya walaupun kota Solo memiliki banyak tujuan destinasi lain, tapi ya mungkin biasanya salah satunya mungkin penonton tim sepak bola kali ya gitu. Nah, berhubung gue lagi ada di kota Solo, gue mau ngasih tahu kalian sebuah hotel yang berada di pusat kota Solo. Lokasinya strategis banget, terus deket banget sama Stadion Manahan Solo. Ini definisi deket ini adalah lu tinggal nyebrang anjir dari hotel itu, cuman dipisahkan sama sebuah jalan dan lu jalan aja udah nyampe di stadionnya. Deket banget. Dan yang menariknya lagi, apalagi ini kan gue ngebahas soal hotel-hotel yang menyediakan kamar sebat. Hotel ini menyediakan kamar sebat yang nyaman banget sih bagi gue gitu ya. Gue udah beberapa kali ke kota Solo dan ini mungkin menjadi salah satu hotel langganan gue ketika gue lagi berada di kota Solo. Karena kenapa? Karena dekat banget sama stadion. Terus di dekat hotel juga ada banyak kuliner yang enak banget buat dinikmatin, dan juga lokasinya ada di pusat kota. Jadi lo kalau mau kemana-mana tuh nggak perlu jauh-jauh naik kendaraan umum atau pesan taksi online. Hotel apa yang gue maksud? Gue akan nginep di hotel Zest Hotel Manahan Solo. Nah, berikut reviewnya ya. Dan mungkin gue mau ngasih tau aja bahwa mungkin review gue tidak akan selengkap biasanya, karena di hotel ini gue nggak ngambil sarapan. Gue cuma nginep doang, ngambil kamar doang. Jadi mungkin sarapannya nggak akan gue tunjukin karena ya itu dia. Cuma kalau kata teman-teman gue yang pernah nginep di hotel ini, sarapannya oke kok. Cukup enak, tidak mengecewakan, apalagi dengan harga segitu. Ini harga hotel juga nggak mahal kan. Lo bisa mendapatkan sarapan yang enak atau enggak gitu. So ini dia hotelnya. Kita mulai review ya. Waktu gue tiba di hotel emang lagi hujan, karena gue nginep di sini pas lagi musim-musim hujan di awal-awal tahun, dan ya pas gue datang emang lagi hujan. Tapi ini nggak seperti yang kelihatannya, nggak deras banget. Ini sebenarnya gerimis sih, karena mungkin karena kamera gue aja yang terlalu cepet nangkapnya, jadi kelihatannya kayak hujan deras. Karena sebenarnya ini gerimis bukan hujan. Dan tadi itu penampakan bagian luar hotelnya, dan lo seperti yang lo lihat itu hotelnya ada di pinggir jalan utama. Jadi gue bisa bilang nih hotelnya ada di pusat kota, dan lo mau kemana-mana gampang sih. Apalagi lo kalau mau pesan ojek online, taksi online, ini bisa nyampe ke depan ini, bisa ke depan sini. Jadi lo nggak perlu nunggu di pinggir jalan. Nah kita masuk, ini disambut sama bapak satpamnya. Ini ada lobby hotel. Kan bener kan, ini kayaknya pas lagi Imlek deh gue kesini, makanya masih musim hujan. Nah, lobbynya sih nggak terlalu gede ya, gue bisa bilang kecil malah, dan cukup kompak. Cuma ya sejuk sih gitu, nyaman walaupun tidak banyak kursi, tapi karena mungkin pikirannya mungkin apa ya, kayak orang kesini mungkin nggak akan berlama-lama di lobby, jadi kayak orang datang check in dan langsung naik ke hotel gitu. Dan apalagi seperti yang gue bisa bilang, hotelnya ini proses check innya nggak lama sih, nggak ribet, cukup cepet. Jadi lo nggak perlu pusing-pusing sih, nggak perlu merasa keribetan dengan proses check-innya, cukup cepet sih. Ada dua lift, kedua liftnya bisa dipakai, dan gue nggak tahu ini ke arah mana, gue lupa deh. Kayaknya gue nggak ini. Lift ini hotelnya ada berapa lantai ya, gue lupa deh. Coba kita masuk ke liftnya, kayaknya ada 8 lantai, dan sarapannya kalau nggak salah di lantai 2. Cuma seperti yang gue bilang tadi, gue nggak ngambil sarapan ya. Ini liftnya cukup luas, terus pergerakan liftnya tuh cukup lembut, nggak gujlek-gujlekan, nggak bikin lo panik atau mengalami
fobia apa klaustrofobik enggak. Oh, gue ada di lantai 5. Nah, lo keluar tuh kelihatan ada dispenser, itu lo bisa pakai untuk refill air sepuas lo, tapi ya lo jangan buang-buang ya, gunakan dengan sebijak mungkin karena itu lo bisa lo refill dan akan selalu diisi kok. Lo mau ngisi jam berapa aja ada kok. Dan ini dia kamar gua. Ini kunci kamarnya udah menggunakan kartu ya, jadi nggak pakai kunci-kunci yang konvensional, udah pakai kartu. Ini gua tahu tuh ada tulisan apa ya di bawah itu ya. Kayaknya masih zaman Covid deh kalau nggak salah ya. Tapi harusnya tuh udah enggak sih. Nah, ini kamarnya tidak luas, tidak besar, tapi nyaman sih kata gue. Apalagi kasurnya ini cukup model-model kasur yang ntar gue ceritain sih pas lagi kita ngebahas kasur ya. Ntar kita ceritain. Gue tutup pintu dulu, mempersiapkan diri, baru kita mulai cek satu-satu. Nah, ini kamarnya. Nggak luas kan, nggak luas. Tapi ini kalau misalkan lo nginep, ini sebenarnya bisa dipakai 3 orang cuy. Karena tuh yang kursi yang di samping paling pojok itu tuh bisa dipakai buat tidur. Jadi sebenarnya bisa 3 orang, tapi gue nggak tahu sih ya kebijakannya gimana. Kalau misalkan 3 orang itu akan ditambahkan biaya lagi karena ada extra bed. Karena sebenarnya nggak perlu extra bed, tidur di situ juga cukup nyaman kok. Tuh, seperti yang gue bilang tuh itu Stadion Manahan Solo cuy. Itu stadion tuh. Dekat banget kan dari hotel kan. Lo ngesot nyampe anjir dari hotel buat ke stadion, jadi lo nggak usah perlu panik. Dan di hotel ini udah dapat wifi, tapi smart TV-nya belum smart TV ya. Oke, kita mulai. Nah, ini ada dapat hangernya jumlahnya nggak banyak sih. Ini berapa hanger? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanger sih. Kalau nginep sendiri tuh berdua ya masih cukup lah 3 ya. Nggak usah rebutan gitu loh. Apalagi biasanya kan kalau yang tinggal di kamar sebat kayak gini kan bisa cowok-cowok kayak nggak perlu ribet deh soal hanger. Biasanya kan kalau masuk hotel taruh baju di mana aja kan. Nah, walaupun nih hotel harganya murah, lu masih disediakan safety box cuy. Ini safety box-nya bisa kepake. Kalaupun nggak nyala, lo bisa hubungin aja bagian teknisi hotelnya makan dinyalakan kok. Tapi gue bisa jamin ini safety box-nya nyala kok. Dan ini cukup nilai plus dalam sebuah hotel kalau lo punya safety box. Bawahnya bersih ya, nggak terlalu kotor. Walaupun di ujung-ujung masih ada debu, tapi nggak bikin lo ini sih batuk-batuk. Apalagi gue kalau nggak salah ini pas lagi ngerekam ini nggak pakai alas kaki deh, dan nggak bikin kaki gue kotor kok. Kayaknya ya mungkin sebelum gue tempatin udah di ini ya, udah dipel. Nah, ini lo dapat buku. Ini isinya tuh daftar hotel-hotel yang dimiliki oleh jaringan hotel ini sih gitu. Ya cukup bisa dijadikan pengetahuan. Ada remote. Nah, ini tombol-tombol lampu, dan ini colokannya ini yang pakai universal, jadi lo bisa pakai colok apa aja. Apalagi kalau mungkin lo bawa temen lo. Nah, ini kan TV-nya tuh masih belum smart TV tuh, masih TV biasa. Tapi gambarnya lumayan ini kok jernih gitu. Itu yang kok colokan universal. Kalau misalkan lo bawa temen lo yang orang luar negeri gitu yang colokannya beda sama Indonesia, nggak perlu khawatir. Lo bisa tinggal langsung tancap, colok, sodok, nyala langsung listriknya. Tenang aja. Kasurnya ini apa ya gue bisa bilang ya. Ini kasurnya model kasur yang soft banget anjir. Lo kalau tidur di sini kayak langsung tenggelam. Soalnya bisa dibilang empuk. Tapi kalau lo ingin melakukan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan gula campuran gitu, atau mungkin gula tidak campuran, ini mungkin agak menyulitkan ya, karena agak-agak mendem gitu loh. buat tidur nyaman gue bisa bilang. Tapi kalau buat aktivitas mau gigs gitu atau mau rehearsal gitu kan, latihan memperpanjang silsilah ya, ini agak susah sih kalau bagi gue ya. Itu masih ada colokan lagi, itu di atas ada lampu. Apalagi buat lo yang suka remang-remang, ada teleponnya bisa dipergunakan, teleponnya nyala, itu bukan pajangan doang. Seperti biasa, ini kan ada telepon, ada remote AC, ada remote TV. Pastikan lo sanitize dulu ya, karena itu bisa pakai orang gitu kan. Itu di bawahnya cukup bersih, nggak kotor tuh kan, nggak banyak debu. Ya, gue bisa yakin kayak dipel dulu sih. Jadi ya dari segi kebersihan masih bisa diterima lah ya, nggak sampai kotor-kotor banget. Nggak ada kecoa di sini, gue nggak nemu kecoa, nggak nemu cicak, nggak nemu tikus, nggak ketemu babi hutan. Tenang aja, di sini segala jenis binatang dari Animal Planet nggak gue temukan sih di sini gitu. Lampu sisi mejanya berdua-duanya berfungsi, dan ini yang gue bisa bilang ini dipakai buat duduk.
enak, apalagi duduk sambil sebat enak, apalagi duduk sambil disebat enak gitu kan. Buat itu juga enak. Jadi kalau bertiga kayaknya masih bisa sih. Tapi lo tanya dulu ya sama hotelnya ya, apakah bisa untuk bertiga atau enggak tanpa perlu ada extra bed. Lo dikasih kalendernya yang up to date, bukan kalender tahun kemarin. Unik ya kalendernya. Gue suka sih model-model kalender kayak gini. Maksudnya nggak cuma asal bikin aja gitu. Mereka bikin keunikan tersendiri. Dan ini kalendernya emang dari hotelnya sendiri sih. Jangan lo coret-coret cuy. Dapat tisu berguna untuk mengelap-ngelap sesuatu yang keluar dari bagian tubuh kita, ataupun untuk ngelap-ngelap meja atau apa gitu kan. Nah, dapat aqua. Ini gratis aquanya, bisa lo pakai. Dan kalau mau isi ulang ada dispenser di luar. Nah, dapat 2 gelas juga. Seperti yang gue bilang, kalau dapat gelas lo cuci dulu sebelum lo pakai ya. Dan kalau lo pengen makan, ini ada layanan in-room dining. Lo tinggal pesan doang, tinggal telepon dan akan diantarkan ke rumah. Loh kok ke rumah? Ke hotel, ke kamar tuh, ke kamar. Dapat colokan lagi dan juga ada colokan USB. Jadi lo kalau mau yang nyolok yang hanya perlu USB masih bisa pakai. Ini mejanya bisa dipakai untuk bekerja ataupun untuk makan. Kursinya mungkin tidak empuk, tapi ya ini hotel harganya nggak mahal cuy, murah mahal. Jadi jangan berharap lebih ya. Ini bagi gua aja ini dengan harga segitu udah nyaman banget sih. Ini kebetulan yang lampu ini nggak nyala sih pas gue ini, tapi nggak masalah kok, udah terang kok, tenang aja gitu. Apalagi kan kita biasanya suka yang remang-remang gitu untuk memaksimalkan suasana gitu kan. Ini kalau penampakan dari sisi lain, nah itu ada TV, ada kasur, ada AC. Emang ruangannya nggak luas tapi nyaman, nggak bikin sesak dan nggak bikin kita ngerasa gimana gitu loh. TV-nya aku lihat 32 inch kalau nggak salah. Dan yang seperti yang gue bilang tadi itu nih channel-channelnya masih channel ini kayaknya ini ya masih pakai fungsi TV kabel sih. Cuma biasanya karena gue suka bawa set top box sendiri itu, jadi gue bisa nonton smart TV. Jadi TV-nya bisa gue bawa jadi smart TV karena nih TV-nya ada kabel HDMI kan. Jadi tinggal gue colokin, gue tinggal nonton YouTube dari set top box gue sendiri sih. Itu. Cuma biasanya kalau kayak gitu lo harus bawa colokan tambahan ya gitu, kayak colokan extension, karena colokan dari belakang TV-nya tidak memungkinkan untuk lo pakai. Tinggi ceilingnya bagi kata gue sih cukup tinggi. Nah ini ada buat ini pemadam kebakaran kalau terjadi kebakaran. Gue nggak tahu ini berfungsi atau enggak karena udah mulai diselimuti oleh jaring laba-laba. Tapi ya kita berharapnya berfungsi, dan gue berharap itu tidak akan pernah tidak akan pernah digunakan. AC-nya nggak berisik, dingin. Gue bisa ini gue inget banget, ini hotel dengan kamar terdingin yang pernah gue tinggalin, karena ini AC-nya dingin banget sih. Jadi gue sering gue matiin karena dingin banget. Jadi kalau soal nanya, oh ini kok kamarnya, gue ngapain sih di sini? Kayak gue nyari kamera tersembunyi, dan gue nggak menemukan, which is good ya, gitu. Jadi ini kamera hotelnya aman dari segala jenis kamera tersembunyi yang akan merekam aktivitas pengunjungnya gitu, atau penghuni hotel enggak. Ini kalau model malam kayak gini sih penampakannya, cukup terang, nggak gelap. Tapi kalau pengen remang-remang lo bisa atur sendiri ya pencahayaannya seperti apa. Itu di bawah kayak dapat aqua lagi, tapi itu kayak bayar deh yang di bawah. Kayak itu kayaknya aqua yang 1,5 liter. Nah nih lo lihat tuh, lo dari jendela udah pemandangan view-nya langsung Stadion Solo cuy. Dan kadang kalau lo lagi beruntung lo suka dapat bonus pemandangan ibu-ibu PKK lagi senam sore dengan keceriaannya dan hingar-bingarnya dan suaranya yang sangat nyaring. Kedengeran cuy sampai kamar hotel gue. Tapi seenggaknya jendelanya bisa dibuka. Jadi kalau lo walaupun lo pengen sebat dan nggak mau kamar lo penuh dengan asap, lo bisa buka aja jendelanya. Ini untuk sirkulasi udara bagus. Itu jalan utama cuy. Gue bisa bilang itu jalan utama. Jadi ini salah satu hotel dengan lokasi yang sangat strategis sih kalau kata gue mah. Mau kemana-mana deket. Emang pas lagi musim hujan sih, karena kalau nggak musim hujan itu di belakang stadion tuh kelihatan gunung deh. Gue lupa itu gunung Merapi atau gunung apa gitu. Pokoknya ada gunung. Oke, ini kamar gue ngapain? Kasurnya udah gue ceritain belum sih? Kasurnya ini yang agak mendem-mendem gitu. Jadi kalau lo pengen gigs sama pacar lo agak-agak ribet sih, karena agak terlalu mendem. Itu dari segi lantainya nggak lantai karpet, dia lantai ubin, tapi nggak bikin kaki lo kotor. Karena ya seperti gue bilang tadi, kayak ini kamarnya dipel sih. Jadi tenang aja ya. Hotel ini menyediakan sarapan, jadi kalau pengen nginep di hotel ini dan mendapatkan sarapan, lo tinggal pesan aja yang bisa menyediakan menu sarapan, karena ini ada sarapannya. Cuma karena gue nggak mesen yang sarapan, cuma room only, jadi ya gue nggak dapat sarapan. Dan sorry ya, gue nggak bisa gue shoot
Kamar mandinya ini kayak tipikal Zest Hotel deh. Kayak di semua Zest Hotel bentuk kamar mandinya sama semua. Gua nginep di beberapa Zest Hotel, entah di Bogor, di Bandung, di mana lagi ya, di Jogja. Ini model kamar mandinya mirip bentuknya semua kayak gini. Kayaknya ini udah template mereka kali ya. Cuma nilai plusnya ini cerminnya ada kacanya cuy. Jadi lo masih agak glowing pas lagi ngaca. Ada wastafel, menyediakan air dingin dan air panas. Itu juga lo dikasih sikat gigi, pasta gigi 2 buah dan 1 buah sabun yang bisa lo pakai. Sabunnya itu kayaknya untuk mandi aja, jangan untuk yang lain-lain karena nggak bisa dibolongin. Jadi pakainya buat mandi aja cuy. Nah itu airnya cukup deras dan tinggal juga bisa dingin bisa panas. Jadi oke sih, lo nggak perlu panik, nggak perlu merasa sebel kalau pagi-pagi pengen cuci muka terus airnya dingin. Gak, ini airnya dingin panasnya nyala. Dari segi kebersihan toiletnya oke lah kata gua gitu. Di dinding kamar mandinya ada ada colokan, jadi lo pengen hair dryer atau ngapain bisa. Dinding kamar mandinya ada beberapa noda tapi nggak bikin ngeganggu lah gitu. Ini kayaknya noda-nodanya itu noda-noda yang nggak bisa tidak mudah untuk dibersihkan. Tapi dari segi kebersihan gue bisa mengapresiasi bahwa hotel ini berusaha untuk memberikan kebersihan yang terbaik yang mereka bisa berikan. Walaupun ya itu dia sih ranjang sampahnya ada bekas-bekas sundutan rokok ya. Jangan kayak gitu cuy ya. Jangan ngerusak fasilitas. Kalau pengen itu ya lo ini aja mau matiin pakai air keran gitu. Jangan disundut ya kayak gitu. Itu perbuatan tidak bertanggung jawab. Lo dapet 2 handuk. Handuknya ini oke lah gitu, nggak lembut banget, cenderung keset malah gitu. Tapi cukup tebal. Ini ada sirkulasi udara, ventilasi atau exhaust untuk mengeluarkan uap ataupun asap-asap, apalagi kalau lo lagi nongkrong di toilet sambil sebat. Nah, ini bisa berguna untuk mengeluarkan asap-asap ataupun uap-uap yang ada di kamar mandi ini. Gue ngapain sih kamera gue ngacin gak jelas. Turun ke bawah. Nah, ini toiletnya model duduk, ada semprotan dan semprotannya seperti biasa yang ukuran yang jenis jet shower kenceng. Tapi sebenarnya bisa lo atur sih itu kencangannya atau enggak tuh bisa lo atur. Dan pas gua nginep di sini cukup bersih. Maksudnya nggak, pas lagi gua lihat itu nggak ada noda-noda apa gitu. Itu kan lumayan kenceng sih kan. Jadi kalau abis nongkrong pengen bersihin, nah itu auto higienis cuy, langsung. Ini kayaknya semprotannya mengandung alkohol 100% kali. Lo dapat keset itu, bagi gue ya itu bahan untuk keset sama bahan untuk handuk mirip-mirip. Tapi ini kesetnya bersih kok. Untuk tempat mandi ya seperti yang lo lihat ya, ini kamar mandinya tidak bersih-bersih amat, gak terkesan higienis, gak terkesan clean, tapi lantainya keset, gak bikin lo kepleset. Cuma itu dia sih, maksudnya ya bagi gua ini kamar mandinya masih bisa gua gunakan dengan nyaman gitu loh. Apalagi gua gak terlalu ribet banget harus yang wah tidak ada noda, tidak ada apa gitu, harus bersih gitu. Nah bagi gua sih ini fine-fine aja sih. Apalagi airnya tuh air dingin, air panasnya nyala, dan tekanan airnya ketika lo mandi kenceng gitu. Jadi lo bisa mandi dengan nyaman ya gitu. Ini kayaknya gue bakal nyalain di showernya. Showernya tuh tekanan airnya cukup kenceng kok. Jadi gak usah panik sih. Nah tuh kan cukup kenceng dan air panasnya nyala. Jadi lo kalau mau mandi pagi-pagi, mandi air hangat itu gak usah panik gitu loh. Ngapain sih gue nih anjir sih, ngapain? Ya walaupun itu ada satu yang agak ini ya, salah target, itu semprotannya nggak seperti kawanan lainnya. Ada tadi tuh seperti yang lihat ada cairan yang bisa lo pakai itu kayak untuk shampoo, tapi kayak itu bisa dipakai untuk body shower juga sih. Karena kan kalau di hotel tuh model-model ini kan cairan mandinya itu yang bisa 3-in-1 ya, bisa buat pakai mandi, buat bisa pakai sabunan, bisa buat pakai shampoo, bisa buat pakai conditioner. Jadi kayak nggak ribet gitu. Tapi kalaupun lo masih pengen pakai sabun, disediain juga sabun buat lo gitu. Ini kalau dari sisi lain penampakan kamar mandinya nggak luas sih. Gue bisa bilang cenderung compact malah. Tapi ya nggak apa-apa lah gitu loh. Apalagi nih kamar cerminnya ada lampunya cuy, unik sih.
Kayaknya di semua hotel Z cerminnya kayak gini ya modelnya, ada lampu-lampunya. Bisa dikunci. Jadi kalau misalkan lo nginep sama temen lo pengen mandi, ya tenang aja gitu, bisa dikunci. Takut diintipin atau takut tiba-tiba temen lo ikutan mandi, ya ini salah satu bentuk pengamanan diri yang cukup baik sih. Kesimpulan menginap di Five Hotel, wah bagi gue sih ini salah satu hotel yang menyenangkan ya, nyaman untuk ditinggalin karena kamarnya bersih, nggak kotor, ranjangnya juga untuk lo tidur tuh nyaman karena dia tidak keras, tidak, gue masih bisa bilang terlalu empuk malah. Cuma nyaman aja gitu dari segi spray dan bed cover itu bersih, nggak banyak noda-noda yang bikin lo ilfeel, apalagi ini ada kamar sebat dan kamar sebatnya ada di lantai paling cukup tinggi, dia di lantai 5. Jadi view-nya oke sih kalau malam-malam gitu. Dan yang paling seneng lagi ya karena ini hotelnya deket sama stadion cuy, deket banget. Jadi lu kalau mau nonton sepak bola gitu kan, ada timnas kesayangan lo lagi tanding di Solo, ya lu tinggal ngesot aja dari hotel udah nyampe di stadion. Jadi lu nggak usah pusing-pusing lagi naik kendaraan. Dan untuk sarapan mungkin gak gua review, tapi kalau kata teman-teman gua sarapannya oke kok, seperti Zest Hotel pada umumnya gitu. Mereka sarapannya cukup acceptable, tidak mengecewakan. Dan apalagi ya, wifi-nya tidak terlalu kenceng tapi tidak lalit juga gitu. Lo masih bisa pakai, tapi ingat kalau misalkan lo nginep di hotel dan menggunakan wifi untuk transaksi perbankan, lo jangan pakai wifi hotel ya, apalagi wifi public. Lo pakai sinyal internet sendiri aja gitu, lo tethering dari handphone aja gitu. Kalau untuk wifi kayak lo untuk sosial mediaan atau nonton YouTube lo bisa pakai, tapi kalau untuk transaksi ya gue saranin lo pakai sinyal sendiri ya, pakai koneksi sendiri. Oke, itu aja review gue soal Five Hotel Manan Solo. Buat lo yang pengen tinggal di Solo, lo bisa jadikan hotel ini sebagai salah satu pilihan lo menginap. Sebuah hotel yang berada di pusat kota, nyaman, tidak mengecewakan, apalagi ada kamar sebatnya gitu. Kalau lo suka sama review gue, lo bisa kasih tombol like. Dan kalau lo suka sama gue nge-review hotel-hotel yang menyediakan kamar sebat, lo bisa subscribe channel gue coy. Biar gue rajin bikin video yang ngasih tau hotel-hotel di setiap kota yang ada kamar sebatnya. Biar fungsinya apa? Biar lo kalau ke kota tersebut lo nggak usah perlu pusing lagi ini hotel ada kamar sebatnya atau enggak. Gue kasih tahu ke lo cuy. Jadi lo nggak usah panik lagi. Gue kasih tahu, gue kasih review, gue kasih penampakan dalamnya. Jadi lo bisa ada gambaran kalau ketika lo nginap di hotel itu kayak gimana tampilannya. Oke? Sampai jumpa di review hotel gue selanjutnya. Dadah.